Teman-teman bisa dengar suara saya? Cek dulu, bisa ya? Ya. Oke, mohon maaf, saya ganti ke Zoom ya, karena kebetulan webcam saya sedang trouble. Nih, sepertinya tadi setting untuk recordnya tidak bisa, jadi saya ganti ke Zoom saja yang bisa langsung record. Ya, saya kira cukup juga ya untuk sesi pertemuan kita hari ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke, seperti agenda kita yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya, bahwasanya kita hari ini melaksanakan kelas online ya, atau perkuliahan online seperti yang diagendakan oleh fakultas dan juga prodi sebelum UTS ya, karena insya Allah besok hari Kamis teman-teman sudah UTS, jadi silakan dipersiapkan untuk UTS-nya ya, apa-apa saja yang perlu disiapkan. Saya kira sudah saya sampaikan atau saya informasikan berkaitan kesiapannya di kelas maupun di grup ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sesi online kali ini ya. Yang pertama mungkin tak lupa saya mengingatkan untuk final project ya, untuk final project. Nah, ini saya coba share final project-nya ya. Oke, bisa terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, kalau kemarin saya baru sampaikan by lesson. Nah, ini saya sampaikan untuk apa namanya, deskripsinya ya. Untuk deskripsinya berkaitan final project yang akan kita gunakan di penilaian akhir. Ya, ada beberapa ketentuan berkaitan final project. Ya. Jadi yang pertama gini, ketentuannya adalah bersama dengan kelompok. Ya, saya kira kelompoknya teman-teman sudah dibentuk semua ya kemarin ya. Kelompoknya sudah dibentuk semua. Silakan mulai ya mungkin diskusi intens ya. Mulai diskusi intens berkaitan dengan final project. Nah, kemudian di final project itu silakan teman-teman buat konsep IP kreatif berbasis karakter. Ya. Apa itu IP? Ya, IP itu dari intellectual property. Ya, dari intellectual property. Nah, intellectual property. Jadi IP atau akronim dari intellectual property atau di bahasa Indonesianya adalah kekayaan intelektual ya, berbasis karakter. Ya. Kekayaan intelektual berbasis karakter. Nah, adapun ketentuan itu, ya, ketentuan IP karakter ini, ya, yang pertama adalah IP karakter dapat dibawa ke berbagai bentuk turunan produk. Ya. Jadi IP kreatif ini yang teman-teman buat itu bisa dibawa ke berbagai macam turunan produk. Ya. Baik itu komik, ilustrasi, game, buku, animasi, maupun bahkan film. Ya, jadi sekali lagi bikin IP kreatif berbasis karakter. Nah, kemudian IP ini bisa diwujudkan dalam bentuk komik, ilustrasi, game, buku, atau animasi maupun filmnya. Jadi
Saya kira teman-teman tidak perlu sampai membuat komiknya atau membuat animasinya, cukup model ya, sesuai mata kuliah kita ya, pemodelan 2D, cukup model 2 dimensinya ya, cukup modelnya saja. Nah, cukup di modelnya saja. Nah, kemudian model ini ya teman-teman bisa bayangkan ya, untuk bisa dibawa ke komik, ilustrasi, game, buku, maupun animasi dan film. Jadi silahkan nanti disiapkan. Kemudian IP kreatif yang diusulkan adalah hasil karya asli ya, original. Ya, hasil karya asli original dan tidak melanggar HKI atau hak kekayaan intelektual. Ya, tidak melanggar HKI atau tidak melanggar kekayaan intelektual. Teman-teman boleh saja melakukan ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Teman-teman boleh saja melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari model karakter yang sudah ada. Ya, boleh saja, misalkan teman-teman terinspirasi dari Doraemon dan Angry Bird. Nah, kemudian di-mix menjadi satu buah karakter yang baru. It's okay, nggak masalah. Nah, selama ya tentunya ya tidak melanggar HKI. Artinya tidak melanggar HKI itu ya teman-teman tidak hanya sekedar download aset. Ya, karena di internet sekarang sudah banyak banget ya, kalau mau nyari aset itu banyak banget. Jadi tidak hanya sekedar download aset, tapi juga ada originalitas karya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu buatlah pitch deck. Nah, buatlah pitch deck. Pitch deck itu apa? Ya, pitch deck ini adalah sebuah slide. Ya. Bisa kalian pakai PowerPoint, bisa kalian pakai PDF, ya apapun ya, bebas ya, untuk dipresentasikan. Ya. Nah, di dalam pitch deck itu meliputi beberapa poin ya yang harus ada. Yang pertama adalah profil anggota kelompok. Nah, ini termasuk mungkin boleh saja nama kelompoknya atau nama studio kalau teman-teman menganalogikannya sebagai studio. Ya, profil anggota kelompok atau ya profil studio boleh. Nah, kemudian yang kedua adalah story atau cerita yang melatar belakangi produk IP kreatif tersebut. Nah, jadi misalkan teman-teman bikin nih, nanti saya berikan contohnya ya. Saya berikan contohnya. Nah, jadi story atau cerita yang melatar belakangi. Jadi misalkan tadi teman-teman bikin katakanlah si Joni, gitu. Si Joni misalkan. Ya, si Joni. Nah, kalian ceritakan story-nya si Joni itu seperti apa? Atau kenapa kok kalian bikin story si Joni ini? Misalkan si Joni adalah seorang anak pintar dari desa, ya, tapi dia memiliki kekurangan dari sisi ekonomi, ya, namun cita-citanya sangat tinggi, ya, misalkan menjadi astronot, ya, ceritanya seperti itu. Nah, untuk bisa menggapai cita-citanya sebagai astronot, ya, maka si Joni harus berpetualangan ya dengan kehidupannya, ya, dari belajar yang rajin, belajar yang tekun, ya, sampai dengan kuliah di kampus yang punya predikat bagus dan akhirnya cita-citanya tercapai menjadi seorang astronot dan menjadi astronot pertama dari Indonesia, misalkan seperti itu. Ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang ke C, style guide. Nah, style guide baik itu logo dan karakter. Materi style guide nanti ini akan kita dapatkan di pertemuan setelah UTS ya. Nah, kalau story kan kemarin sudah kita bahas di beberapa artikel ya, jurnal ya. Nah, di beberapa artikel atau jurnal yang kita bahas. Kemudian style guide nanti ini kita masuk di materi setelah UTS. Nah, style guide itu adalah bagaimana logo itu panduan ya, panduan logo itu dibuat dan panduan karakter itu dibuat. Dari panduan warna, panduan garis, ya, dan seterusnya. Kemudian value platform ya, atau bisnis model kanvas. Nah, ini juga nanti akan kita bahas setelah UTS ya. Value platform atau bisnis model kanvasnya. Ya. Intinya adalah karakter yang teman-teman bikin itu, ya, rencana jualannya mau seperti apa? Ya, rencana jualannya mau seperti apa? Jadi
misalkan nih nanti value platformnya teman-teman tadi komik, ya, berarti bisnis model kanvasnya teman-teman harus mencetak suatu buku komik misalkan, ya, harus mencetak suatu buku komik. Kemudian misalkan mau platformnya, misalkan mau animasi, berarti ketika animasi ya harus sampai katakanlah ke YouTube atau yang lainnya. Nah ini platform value platform atau bisnis model kanvas. Ya. Ini nanti kita juga bahas. Ya, ini setidaknya saya sampaikan dulu di awal. Kemudian yang ke E, media platform promotion. Nah, media platform promotion minimal teman-teman besok ada Instagramnya. Nah, minimal akun Instagramnya ada. Jadi si Joni ini, ya, si Joni ini minimal punya akun Instagram. Ya, si Joni ini minimal dia punya akun Instagram. Ya, media platform promotionnya. Syukur-syukur teman-teman langsung bikin produk turunannya animasi. Berarti harus ada channel YouTube-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mock-up merchandising. Nah, jadi teman-teman kira-kira ketika IP kreatif ini diciptakan, nah, jualan merchandise-nya mau seperti apa? Misalkan didesain, katakanlah jadi gantungan kunci, ya, bentuknya seperti apa? Kemudian didesain menjadi apa namanya, misalkan kaos, ya, bentuknya mau seperti apa? Mau jadi bantal, ya, atau mau jadi apapun ya, mock-up merchandising-nya seperti apa? Nah, gambarannya seperti ini. Nah, poin ketiga, kemudian yang keempat, ya, final project mulai dipresentasikan pada pertemuan 10. Ya. Di final project ini mulai dipresentasikan pada pertemuan 10 karena kelompok di kelas kita kan cukup banyak. Nah, jadi nggak mungkin nanti pertemuan terakhir baru presentasi. Jadi mulai pertemuan 10 saya sudah membuka untuk presentasi atau estimasi tanggal 27 Mei. Ya, ini kan sekarang pertemuan 7, ya. Kemudian nanti UTS, setelah UTS pertemuan 9, berarti pertemuan kedua setelah UTS. Artinya ini teman-teman punya waktu yang cukup panjang, ya, cukup banyak, katakanlah hampir 1 bulan, ya, hampir 1 bulan untuk mendiskusikan bersama kelompok teman-teman. Ya, hampir 1 bulan untuk mendiskusikan bersama dengan kelompok teman-teman, membuat rancangan dari IP kreatif tersebut. Ya. Nah, jadi upayakan tanggal ini sudah bisa presentasi. Nah, kemudian poin yang kelima, presentasi dilakukan pada pertemuan 10 sampai 14. Nah, pertemuan 10 sampai 14 karena kita di pertemuan ya katakanlah 15-16 itu kan sudah UAS ya nanti ya. Ya masih ada satu lagi backup ya di pertemuan 15, tapi biasanya nanti pertemuan 16 itu teman-teman sudah mulai UAS. Gitu ya. Nah, tiap kelompok diberi kesempatan untuk melakukan 2 kali presentasi. Nah, sehingga kenapa kok ini pertemuan 10 saya sudah mulai lakukan presentasi, karena tiap kelompok itu minimal melakukan 2 kali presentasi. Presentasi yang pertama adalah memaparkan konsep awal. Ya. Jadi misalkan draftnya teman-teman nih, oh karakternya si Joni tadi, ya, ini karakternya si Joni. Kemudian dibikin bisnis model kanvasnya seperti apa, story dulu ya, story-nya seperti apa, bisnis model kanvasnya seperti apa, ya, BMC-nya seperti apa, kemudian nanti merchandise-nya seperti apa, misalkan. Kemudian pada saat presentasi pertama ini, ada kemungkinan nanti akan ada revisi ya, ada revisi atau ada masukan dari saya atau mungkin dari teman-teman yang lain, ya, atau mungkin dari siapapun ya. Nah, kemudian di presentasi kedua ini, teman-teman memaparkan revisi yang diberikan pada saat presentasi pertama ya. Ya, pada saat presentasi pertama, revisinya apa dan apakah sudah diperbaiki sama teman-teman sehingga finalnya, ya final konsepnya seperti apa. Ya, nah ini yang nanti menjadi penilaian di final project. Itu. Ya, ada pertanyaan dulu untuk final project dari teman-teman, silakan.
silakan ada pertanyaan dari teman-teman. Pak, mau nanya yang slide sebelumnya bisa nggak, Pak? Oh ya. Nah. Yang ini? Itu yang poin B, yang story atau cerita itu sama aja kayak sinopsis bukan sih, Pak? Iya, betul, kayak sinopsis. Oke, Pak. Ya. Sinopsis atau rangkuman cerita ya. Oke. Ada lagi selain Mas Satria? Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Ini apa sih? Belum ada? Ya, kalau belum ada, ini nanti akan saya share di grup. Nah, sekarang saya coba berikan contoh ya untuk yang pitch deck-nya seperti apa. Ya, oke, sudah terlihat ya share screen-nya ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini contoh pitch deck atau presentasi yang waktu itu saya lakukan dan alhamdulillah pitch deck ini atau presentasi ini ada dua prestasi ya. Yang pertama adalah kita masuk di 5 besar untuk dirham atau Islamic ekonomi kreatif dari Bekraf atau dari Badan Ekonomi Kreatif tahun 2019. Nama eventnya Bekraf. Kita masuk top 5 besar di regional Yogyakarta. Nah, kemudian yang top satunya mewakili regional Yogyakarta untuk masuk nasional. Kebetulan kita waktu itu belum, tapi setidaknya prestasinya sudah sampai di regional Jogja. Nah, kemudian prestasi yang kedua, jadi dirham itu kalau tidak salah 2019 bulan pertengahan tahun ya sekitar Juli atau Agustus. Nah, kemudian saya coba ikutkan lagi itu di bulan November 2019 di eventnya Increves. Ya. Jadi event Increves ini yang menyelenggarakan adalah Kementerian Perindustrian. Yang menyelenggarakan Kementerian Perindustrian dan alhamdulillah mendapatkan prestasi 10 besar nasional. Ya, 10 besar nasional untuk karakter animasi ya. Karena kemudian ini sudah ada animasinya. Ya, karakter animasi. Nah, ini waktu itu kita usulkan atas nama Ampu Studio, ya, studio kita di Amikom. Ya. Di dua event tersebut, alhamdulillah kita mendapat prestasi ya dari yang regional Jogja dan Increves kita nasional masuk di top 10 nasional. Oke, ya ini tampilan awal, kemudian nah ini contoh pitch deck ya yang saya coba buat. Nah, kita bercerita tentang Ampu dulu waktu itu ya. Kita bercerita tentang Ampu di mana Ampu dimulai dari 2014, kemudian 2016 resmi menjadi PT dan tagline-nya IDEA atau inovatif to explore and achieve. Ya. Ini kita bicara tentang Ampunya dulu. Kemudian setelah itu kita bicara tentang apa sih Ampu ya atau ngapain aja sih Ampu. Nah, Ampu itu adalah membuat IP atau intellectual property tadi
dan melakukan service atau pelayanan jasa. Ya, jasa di bidang media digital dan kreatif. Nah, ini kita sajikan beberapa klien yang pernah bekerja sama ya, beberapa partner. Kemudian nah kita baru masuk ke IP-nya nih. Nah, IP-nya Ampu ya kita ceritakan ya, ada beberapa diantaranya ada Sahabat Satria, ada Politician. Nah, yang kita ajukan itu adalah Simba. Nah, ini yang kita ajukan untuk lomba waktu itu Simba. Kita ceritakan. Nah, kemudian kita juga ceritakan kenapa kok Simba. Basisnya adalah dari culture atau budaya. Nah, ini story ya tadi ya, budaya. Nah, dari budaya ini kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak budaya dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, kemudian dari budaya itu kita buat sebuah story. Kita angkat budaya Jawa Banyumasan Jawa, dengan keseharian story-nya dan kemudian kita angkat dalam sebuah value atau nilai lebih. Nah, nilai lebihnya apa? Dan nilai lebihnya adalah di bidang animasi tadi. Nah, kita ceritakan sedetail mungkin ya ini ya. Ini contoh. Nah, kemudian kita ceritakan juga tadi kira-kira karakter IP Simba ini mau dibawa kemana saja. Nah, ini kita ceritakan semuanya ekosistemnya. Yang pertama jelas animate seriesnya kita sudah ada di YouTube, ya, kita sudah ada di YouTube. Nah, kita ceritakan. Nah, kemudian kita rencanakan ada komik. Komiknya waktu itu juga sudah ada di Instagram, ya. Sudah ada komik Instagramnya, komik strip Instagram. Nah, kemudian kita ceritakan ada publishing. Nah, ini publishing kita belum, licensing juga kita belum, ya. Kita lisensikan atau kita daftarkan hak kita. Nah, kemudian merchandising hanya beberapa yang terrealisasi ya itu. Nah, ini alhamdulillah sudah ada. Kemudian AR dan VR atau aplikasi augmented reality dan virtual reality ini juga belum. Kemudian game, nah ini game kita belum. Kemudian theatrical live event ini juga belum ya. Kemudian animate movie atau film panjang. Nah, ini kita juga belum. Jadi dari 9 ekosistem yang sudah tercapai itu ya kita ceritakan 1, 2, dan 5. Nah, ini kita ceritakan semua. Nah, nanti teman-teman karena ini baru konsep, nah ini teman-teman ceritakan semua nih konsepnya seperti apa. Kemudian, nah ini yang product reference ya, yang waktu itu kita merchandise-nya sudah kita buat. Ya. Kita ada kaos. Nah ini berawal dari mock up, gitu. Nah, kemudian baru kita bisa bikin kaosnya yang beneran. Nah, ini beberapa contohnya ya. Mejamu campur tebu, butiran debu. Aku tanpamu butiran debu. Gitu. Nah, ada cerita-cerita yang lucu lah di dalam kaosnya itu. Kemudian, nah ini harapannya itu bisa bikin sepatu ya. Ini nggak apa-apa, tampilkan aja. Ya, karena apa namanya ini kan bagian dari cita-cita ya. Kita rencana ya, berikan mock up-nya. Nah, sepatunya kita bikin model-model kayak Converse gitu, sepatu Converse, kemudian ada siluet-siluetnya ya, siluet-siluetnya dari karakter Simba. Gitu. Nah, baru ada tulisannya Simba. Nah, ini masih mock up, kemudian ini juga mock up. Ya, ini berkaitan tadi licensing ya. Tadi kan ada nih licensing. Nah, jadi harapannya kita bisa kolaborasi kerjasama dengan produk, nah, sehingga lisensinya, ya, produk keripik ini memberi lisensi karakter kita, ya, memberi lisensi karakter kita sehingga muncul di apa namanya muncul di dalam sebuah produk makanan. Nah, ini juga masih mock up. Nah, contohkan, nah ini masih mock up ya. Sebetulnya proposalnya sudah siap waktu itu ya, tapi terbentur adanya pandemi dan sebagainya sehingga kita belum bisa realisasi. Nah, ini gambaran saja, ya, gambaran saja. Waktu itu kita sasar adalah produk es krim Campina. Kita sasar produk es krim Campina, jadi karakternya ini sekali lagi di licensing ya. Nah, jadi karakternya ini memiliki lisensi, kemudian diterapkan di dalam produk Campina dan kita hitung-hitungan royaltinya seperti ini. Jadi dari harga
es krim katakanlah 2.000, harga es krim terendah ya, punyanya Campina itu 2.000, kita ngambil royalti hanya 10%. Ya, 10%. Nah, kemudian kita hitung kalkulasinya, target penjualannya 4 pieces per hari, sehingga target jualnya per bulan itu ya katakanlah 120 pieces per bulan. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa Campina itu muncul atau dijual di beberapa retail, kayak contoh Indomaret, Alfamart, toko tradisional, toko retail lainnya, dan seterusnya ya. Nah, sehingga estimasinya, ya ini estimasi perhitungannya ya, perhitungannya seperti ini. Nah, sehingga asumsinya omsetnya ya, per bulan bisa dari royalti saja, ya, itu 85.500.000 sekian. Nah, 85 juta sekian. Nah, sehingga harapannya per tahun itu omsetnya bisa 1 miliar. Kemudian tentunya ada biaya pengeluaran dan sebagainya. Nah, pengeluarannya ya tentu kita ada promosi, ya kita ada apa namanya macam-macam ya. Ya, pengeluaran katakanlah 500 juta sehingga profitnya ya ini dikurangi kan, omset dikurangi pengeluaran sehingga omset per tahunnya adalah 500 juta sekian. Nah, sehingga kita perhitungan BEP ya itu di tahun kedua ROI-nya 27%. Nah, sehingga investasinya sebesar 1 miliar. Nah, ini kita masih hitung-hitungan, tapi hitungan-hitungan ini tentunya kita waktu itu lakukan survei ya, dan perlu teman-teman ketahui bahwa potensi bisnis market dari karakter IP itu sangat besar sekali ya. Ketika kita benar-benar menggunakan original karakter ya, beda kalau misalkan karakter-karakter yang mungkin dicomot atau diambil oleh apa namanya orang lain ya, misalkan ada apa namanya yang jualan di pinggir jalan itu kan itu jelas tidak pakai royalti. Tapi yang sudah masuk di retail besar ya pasti itu ada yang namanya nilai royalti. Nah, bayangkan di Indonesia saat ini terbanyak adalah karakter-karakter dari internasional. Nah, ini baru hitungan royalti Rp10 ya, kecil ya. Bayangkan ketika teman-teman lihat misalkan di Alfamart ada produknya Marvel, di Indomaret ada produknya Disney, Disney misalkan, itu baru yang original yang menyasar segmen menengah ke bawah. Belum yang teman-teman menyasarnya adalah menengah ke atas. Contoh kayak Gundam, gitu kan. Kemudian apa namanya ya karakter-karakter yang Harry Potter, gitu kan, yang menyasarnya adalah menengah ke atas. Nah, teman-teman bisa bayangkan nilai valuasi yang ada di situ. Nah, ini baru gambaran kecil. Nah, harapannya dari karakter yang teman-teman ciptakan bersama kelompok itu, ya punya gagasan sampai sejauh sana. Sampai punya gagasan sampai sejauh sana. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian target segmennya, nah ini di bisnis model kanvasnya ya. Nah, ini di bisnis model kanvasnya, targetnya kita end user dari anak-anak, semua jenis usia, baik laki-laki maupun perempuan, dan harapannya bisa worldwide. Ya, atau ya ekspor lah. Gitu. Jadi kita tidak hanya ekspor produk barang, tapi kita bahkan ekspor karakter. Gitu. Dan ini peluangnya sangat besar. Ya, contoh ya tadi Doraemon. Doraemon itu adalah apa namanya ekspornya dari Jepang. Oke lah, kalau Doraemon udah fisiknya mungkin animasi, ya 2D. Nah, contoh yang IP yang tidak ada wujudnya adalah Hello Kitty. Ya, kalau teman lihat Hello Kitty, ada nggak yang pernah lihat nonton film animasinya? Nah, Hello Kitty masuk ekspornya, impornya ke Indonesia adalah impor hanya base karakter. Nah, ya, impornya masuk ke Indonesia adalah hanya base karakter. Nah, sehingga ini harapannya ada lisensi agensinya, partnership, dan collaboration. Kemudian, nah ini tim kita, nah ini sebentar lagi, 10 menit lagi selesai ya. Ini contohkan saja, saya kira cepat saja. Ini timnya yang ada Pak Rektor, kemudian Pak Amang sebagai CEO-nya, saya waktu itu di CEO-nya ya. Kalau sekarang kebetulan sudah beralih ke Pak Kuat ya. Dan tentunya Pak Kuat punya visi misi tersendiri dan berkaitan dengan AMPU, sehingga kembali lagi ini proyek ini sementara dikip gitu kan. Nah, kemudian tapi ini saya beberkan ke teman-teman karena peluang potensinya besar, barangkali nanti bisa dilanjutkan teman-teman. Kemudian ada CFO-nya atau Direktur Keuangan Bu Catur ya. Kemudian Mas Fata di Kreatif Manajernya.
Nah, kemudian ini perhitungan rupiahnya ya tadi. Nah, ini contoh yang kita ngenalin nih karakter Simbah ke anak-anak ya. Waktu itu kita sudah kenalin ke anak-anak sekolah. Kemudian kita juga ada nonton bareng nih sama teman SMK ya. Mungkin barangkali bahkan teman-teman pernah nonton bareng ya. Dan ini studionya, dan waktu itu kita bawakan pameran dan alhamdulillah dapat mentoring dari nih teman-teman kenal ya. Ini siapa ya? Ya, Pak Deddy Miswar ya, Pak Deddy Miswar ya. Kita dapat mentoring banyak waktu itu dengan oleh beliau, ini Pak Firly ya. Waktu itu kita di Cimahi ya dalam event BIAF ya, Baros International Animation Festival. Ya, sama beliau diberikan banyak masukan karena beliau kan sudah banyak berlalu lalang di film animasi ya. Dari Adit Sopo Jarwo, kemudian Lorong Waktu ya dan lain sebagainya. Ya, itu. Nah, ini closingnya, thanks YouTube, kemudian dan lain sebagainya. Ya, itu beberapa contoh ya yang mungkin bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita closing. Nah, ini sepertinya sebentar lagi juga selesai waktunya. Silahkan, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Tugasnya ada gambaran ya, final project-nya ada gambaran ya, teman-teman ya. Halo, masih bisa dengar suara saya nih teman-teman? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Ya, oke. Final project-nya ada gambarannya ya, teman-teman ya. Ya, sedikit-sedikit. Ya. Oke, jadi silakan nanti mulai di konsep bersama dengan kelompok ya untuk bisa dieksekusi atau diwujudkan ya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, silakan, atau ada yang open mic sepertinya tadi, atau enggak? Ya, Pak, mohon maaf. Mungkin jadi saya telat masuk untuk kisi-kisi UTS-nya. Bagaimana ya, Pak? Kalau UTS kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan tatap muka, Mas. Ya, pada prinsipnya UTS-nya itu berkaitan semua dari pertemuan pertemuan awal ya, sampai dengan pertemuan kemarin. Ya, pertemuan ke-6 ya. Kemarin di sesi pertemuan teori sudah saya sampaikan, saya kira ya. Nanti silakan bisa coba di-share atau tanya ke teman-teman. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Adnan. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk presensi ya, untuk mengisi presensi dari link yang saya share. Silahkan nanti bisa diisi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat menjalankan UTS dan juga selamat menjalankan ibadah puasa, dan insya Allah kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran. Nah, jadi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga puasa kita bisa sampai dengan Idul Fitri dan mendapatkan keberkahan. Baik, saya akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.